Jemaat terkasih, kita bersyukur karena saat ini kita akan memasuki ibadah refleksi dengan sebuah tema Duka Ibu Pertiwi dalam puji dan doa bagi Indonesia. Apapun bentuk ibadah kita, biarlah kita tetap mengaku demikian. Masa silih berganti di bumi Indonesia. Dari tertindas hingga merdeka. Dari tersusah hingga dibentuk jadi indah. Dari beban berat hingga limpah berkat. Masa demi masa yang tak mudah. Namun bukan berarti membuat kita menyerah, apalagi meluapkan amarah. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 tertulis, "Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya." Indonesia, ibu pertiwi kita, tanah air beta, tempat akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
Di saat keadaan memaksa kita untuk meninggalkan kenangan yang indah, yang tak pernah diharapkan akan padam, kita pun menyerah. Derai air mata yang tak sempat keluar di pelupuk mata, sungguh menyesak di dada. Inilah awal dari ujian derita yang harus aku terima. Ayo toh Bu. Suara lantangnya semakin menusuk di jantung, seolah hatinya telah beku. Wah, jangan dipikir lagi lah. Panasnya ini loh. Kini, kupandang masa depan dengan begitu tajamnya. Harapan, keinginan, dan rasa haus kemapanan terbentang luas di depan. Di saat debu menempel, peluh mengalir dari dahiku hingga ke leher, aku tak menghiraukannya. Oh, akhirnya selesai juga, Pak. Dagangan Ibu laris. Semoga Bapak cepat sembuh, kita bisa kumpul lagi, terus lihat Aryo lulus. Oh iya. Ya, Aryo. Apa tuh Bu? Mau kemana Le? Sek. Main. Bantuin Ibu ini. Enggak. Anterin ke tempat Bu Noto. Jadi tunggu teman. Bentar aja Le. Aryo, Ibu minta Dan tolong. di saat suara lantangku menyapa tak dihiraukan, kusambut dengan senyuman. Kulihat mendung masih mengikutiku di saat ku mulai menatap hidup, karena aku tahu ada derita di balik kebahagiaan yang hanya sekedip mata ini. Halo? Ya, saya sendiri. Maaf, ini dari siapa ya? Bapak! Maafin Ibu nggak bisa nemenin saat-saat terakhir Bapak. Sosok yang tak pernah peduli, akhirnya pun lunglai penuh iba penyesalan. Kenapa duri ini harus menancap dan menusuk lebih dalam dan dalam lagi setiap ku naikkan harapan kebahagiaan walau sedikit saja. Oh, dari siapa ini? Kok nggak ada pengirimnya? Oh. Dari siapa ya ini? Raga ini lelah Tuhan, jiwa ini penat. Begitu bertubi-tubi cobaan yang harus aku gendong dan kubawa kemana-mana. Belum selesai yang kemarin. Sekarang ada lagi. Apa aku mampu? Penderitaan itu harus kupangku. Berat memang rasanya. Hanya cincin ini yang mampu menyelesaikan masalah ini. Ini belum berakhir. Derita yang saat ini sedang menimpaku adalah tempaan bahwa aku harus kuat.
Duka ini adalah pintuku untuk menjadi pribadi emas yang murni bagi penerusku. Bu, Ibu. Bu. Bu. Oh, biele, udah pulang. Pakai hand sanitizer dulu. Iya. Ada apa? Ini hadiah untuk Ibu. Apa ini? Ya, lihat aja dulu. Selamat Ele, bapakmu pasti bangga. Ya, ini karena Ibu juga saya jadi semangat belajar. Makasih ya, Yo. Duka Ibu Pertiwi saat ini tak terelakkan oleh siapapun. Tapi kita bisa dan mampu untuk bangkit. Keterpurukan Ibu Pertiwi saat ini jangan membuat kita terlena. Bencana, sakit penyakit, kekerasan, kejahatan dan keburukan apapun di negeri ini harus kita tebus dengan tekad bulat untuk bangkit. Lihatlah, jiwa-jiwa di depan sana telah menanti tuaian dari derita yang saat ini Ibu Pertiwi alami. Mereka menantikan kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
Saudaraku, lihatlah rumah sakit ini. Tempat di mana saudara kita memperjuangkan kehidupannya. Lihatlah shelter ini. Tempat di mana saudara kita memulihkan jiwa raganya. Lihatlah rumah ini. Tetapi di dalamnya ada saudara kita yang berdiam diri demi pulihnya negeri ini. Ingatlah satu hal. Ketika kita menangisi keadaan dunia saat ini, sesungguhnya kita tidak menangis sendiri. Tetapi Ibu Pertiwi kita menangis. Bahkan Tuhan pun ikut menangis bersama kita. Mari kita ingat kembali janji Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, bukan kebetulan lagu Kulihat Ibu Pertiwi tercipta senada dengan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Seolah ingin mengatakan pada kita, tanpa perkawanan kita dengan Tuhan, maka kita tak akan pernah sanggup melewati masa rawan dalam hidup kita yang seringkali menawan kita di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Mungkin kini Indonesia kita sedang sekarat, tetapi sesungguhnya Tuhan sedang membentuknya menjadi emas 24 karat supaya tetap berkilau dahsyat, karena Tuhan masih memberi rahmat dan kasih setianya tak pernah tamat. Maka saudaraku, biarlah kita menyerukan pujian ini. Tuhan, pulihkan negeri kami.
Saudaraku, pemulihan atas Ibu Pertiwi ini bisa terjadi ketika kita terus tak kenal lelah mengusahakan kesejahteraan di bumi Indonesia. Tangisan Ibu Pertiwi akan dipulihkan menjadi senyuman. Kesedihan Ibu Pertiwi akan dipulihkan menjadi kebanggaan. Jeritan Ibu Pertiwi akan dipulihkan menjadi pujian. Meski tangan kita masih tak bisa berjabat, meski raga kita masih tak bisa memeluk erat, meski senyuman masih tak bisa terlihat, namun tangan kita masih bisa terlipat. Ya, berdoalah bagi kesejahteraan Indonesia, sebab kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita. Saudaraku, pandanglah solidaritas ini. Pandanglah sinergisitas ini. Pandanglah kesatuan ini. Semuanya demi kesejahteraan Ibu Pertiwi Indonesia. Kesejahteraannya menyempurnakan kemerdekaan Indonesia. Saya ingin mengajak saudara semua untuk mendengarkan sebuah panggilan spiritualitas kita. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus hidup di dalam keseharian kita. Bersama dengan yang terkasih, Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, derita dan tangisan Ibu Pertiwi adalah batu ujian bagi kita, anak-anaknya. Sebagai anak-anak, ketika menghadapi persoalan pergumulan yang dirasakan Ibu Pertiwi, ada yang berdiam diri, tidak mau peduli. Ada yang marah, bahkan ada yang lari dari kenyataan ataupun bahkan berkhianat, menyalahkan Ibu Pertiwi. Namun, semoga kita tidak menjadi demikian. Semoga kita menjadi anak-anak yang terpanggil untuk mau berbelas kasih, mengingat jasa baik Ibu Pertiwi yang telah memberikan banyak hal dalam hidup ini. Dan semoga ini menjadi panggilan bagi kita untuk menghibur Ibu Pertiwi, mengusap air mata Ibu Pertiwi dengan cinta, karya, dan bakti. Bukankah kita punya semangat? Semangat ini menjadi pengharapan. Ya, menjadi pengharapan. Sebagaimana kesaksian Yesaya 42 ayat yang ke-3 dan ke-4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Mari kita berjuang agar Ibu Pertiwi tegak berdiri. Ibu Pertiwi terus dapat menyatakan pengajaran hikmatnya dalam hidup ini. Sehingga kita dimotivasi untuk punya semangat. Kita juga kiranya boleh memaknai itu semua
dengan motivasi melalui Rasul Paulus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mari, motivasi ini kita wujudkan agar derita dan tangis Ibu Pertiwi segera usai. Kita kembali menjadi bangkit. Kita membuktikan sebagai anak-anak yang tidak pudar nyala kita. Anak-anak yang tidak mudah patah semangat, namun menjadi anak-anak yang penuh dengan kesetiaan, cinta kasih, dan keteladanan, dengan karya nyata, berbakti tiada henti, pengorbanan yang tulus ikhlas adalah bukti sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang dapat membuktikan dan menghargai pengorbanan Ibu Pertiwi adalah motivasi yang indah yang dapat kita persembahkan dalam kehidupan ini. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Ya Tuhan, ya Allah kami bersimpuh di hadapan-Mu. 76 tahun kami menikmati kemerdekaan Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, tetapi kami harus mengaku bahwa kami masih begitu rapuh. Terlebih di saat kami masih terkungkung dalam pandemi COVID-19 ini. Dekaplah kami dalam kerapuhan ini. Peluklah kami dalam kengerian ini, agar kami tetap dekat dan melekat padamu. Kami rindu Tuhan, tetap menemani langkah perjalanan bangsa kami hingga seterusnya. Tanpa-Mu Tuhan, kami tiada daya dan kekuatan untuk menapaki hari depan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam sujud syukur kami mengingat pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, para gubernur, hingga kepala daerah, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, dan semua orang yang menangani urusan pandemi COVID-19 ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan mereka agar mereka tidak mudah menyerah, tetapi terus mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Balutlah mereka dengan kejujuran, ketulusan hati, dan rasa solidaritas yang tinggi.
sehingga mereka tetap memperjuangkan kesatuan dalam keberagaman negeri ini. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Ya Tuhan, ya Allah kami pun mengingat para dokter, para suster, tenaga medis, relawan, dan semua pasukan garda terdepan yang merelakan dirinya untuk menolong pemulihan banyak orang. Tolong lindungi mereka dan kuatkan hati mereka. Meski kami tahu raga mereka begitu lelah. Terlebih mereka harus jauh dari keluarganya. Oh Tuhan, limpahkan berkat agar mereka tetap semangat menekuni pelayanan yang begitu berat. Ajar kami pun untuk tidak mudah menyerang dan menyalahkan sikap mereka. Serta biarlah kami semua mampu menjaga kesehatan tubuh pemberian-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Ya Tuhan, ya Allah kami sedih melihat saudara kami terpapar COVID hingga nyawa mereka pun terenggut maut. Kami turut kehilangan kalut dan pikiran kami tak bisa menyelami semua ini. Beban kehidupan menindih kami, bahkan mengancam proses belajar, pekerjaan, keluarga, pelayanan gereja, relasi dengan masyarakat, hingga nyawa kami sendiri. Belas kasihan-Mu yang kami perlu untuk pemulihan kami semua Tuhan. Dan ajarlah kami selalu mengingat kebaikan dan kehadiran-Mu dalam setiap suka, duka, dan derita kami. Tuhan, dengarlah doa kami.
Ya Tuhan, ya Allah kami, aku tahu aku masih kecil. Mungkin aku tidak tahu kesusahan, kesedihan, dan persoalan banyak orang. Tetapi satu hal yang aku tahu Tuhan, bahwa aku berada di dalam kapal kehidupan bersama Tuhan, seperti laguku ini Tuhan. Saat badai menyerang, ku tidak takut. Saat ombak menerjang, ku tidak takut. Saat kapalku goyah, hampir tenggelam, tapi Yesus berpesan, janganlah takut. Percayalah, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, ada Yesus beserta. Percayalah senantiasa. Tuhan, dengarlah doa kami yang kami pinta di dalam Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang terkasih, tetaplah kita mengingat penyertaan Tuhan yang tidak akan habis oleh waktu, bahkan di masa pandemi sekalipun. Karena Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Maka kini, arahkanlah hati Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anak terkasih untuk menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidup